Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikul Sudirman. Di sini saya akan menyampaikan pengertian haji dan umroh. Dan di sini saya akan membaca karena saya kurang bisa dalam menghafal. Jadi kita langsung mulai saja. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum perintah haji. Pengertian haji menurut etimologi berarti maksud, tujuan, atau menyengaja mengunjungi suatu tempat. Pengertian haji menurut ahli fikih adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan ibadah yang mengintegrasikan antara jasmani dan rohani serta rukun Islam yang kelima. Yang A, syarat haji. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat merdeka, yang kelima kuasa atau mampu. Arti mampu tersebut adalah mampu dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Yang B, rukun haji. Rukun haji disebut juga fardu haji. Rukun haji berbeda dengan wajib haji. Jika salah satu rukun haji tertinggal, haji yang dilakukan tidak sah dan harus mengulang tahun depan. Rukun haji meliputi ihram, wukuf di Arafah, sa'i, tawaf, tahallul, dan tertib. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh atau mengerjakan keduanya sekaligus. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti di Arafah. Waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan haji atau umroh. Yang keenam adalah tertib. Tertib adalah mendahulukan yang semestinya dari rukun-rukun tersebut. Yang C, wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan selama pelaksanaan haji. Apabila salah satu wajib haji tersebut tertinggal atau tidak dapat dilaksanakan, ibadah hajinya tetap sah. Akan tetapi, ia harus membayar dam atau denda. Yang D, sunnah haji. Yang pertama ada membaca talbiyah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan berdoa sesudahnya. Yang ketiga, tawaf qudum dilakukan pada saat umroh. Yang kelima, memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Yang E, larangan bagi orang yang sedang ihram haji. 1. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, memakai tutup kepala bagi laki-laki seperti topi. Yang ketiga, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mencukur atau mencabut rambut yang ada di bagian badan dan kepala. Yang keenam, nikah, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. 7. Dilarang bersetubuh bagi suami istri, termasuk cumbu rayu. Yang kedua ada umroh. Umroh menurut bahasa berarti ziarah. Menurut istilah, umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan berihram dari miqat, kemudian tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan diakhiri dengan memotong atau mencukur rambut serta dilaksanakan dengan tertib. Umroh sering disebut juga dengan haji kecil. Perbedaan antara umroh dan haji terletak pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, bulan, dan tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Yang A, tipe umroh.
Ada beberapa tipe umroh, yaitu umroh mufradah, tamatuk, dan sunnah. Tipe umroh yang umum dilaksanakan adalah umroh yang digabungkan dengan pelaksanaan haji seperti pada ibadah haji. Dan sampai situ saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.